Menurutku, nama yang paling mencerminkan sifat ketuhanan itu sebenarnya Allah sendiri. Kenapa? Karena nama Allah itu bukan nama biasa. Dalam bahasa Arab, kata itu sudah mengandung makna Tuhan yang disembah secara mutlak dan tidak bisa diterjemahkan ke kata lain selain Tuhan itu sendiri. Kali ini kita mau membahas tentang konsep pemahaman tentang Allah. Di dunia ini ada berapa macam sih konsep pemahaman tentang Allah ini? Ada banyak sekali, tapi kalau kita kelompokkan secara besar-besaran, ada 3 pendekatan utama. Pertama, teisme, percaya ada Tuhan yang satu, pencipta alam semesta yang aktif mengatur dan peduli dengan manusia. Ini yang dianut agama besar seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Kedua, panteisme. Tuhan bukan entitas terpisah, tapi Tuhan itu sendiri adalah alam semesta. Semua yang ada adalah bagian dari Tuhan, seperti yang diajarkan filsuf Spinoza atau sebagian ajaran Hindu. Ketiga, ateisme. Tidak percaya ada Tuhan sama sekali, alam semesta berjalan sendiri tanpa campur tangan ilahi. Masih ada banyak variasi di antaranya, seperti deisme yang percaya Tuhan menciptakan tapi kemudian mundur, atau agnostisisme yang bilang kita tidak bisa tahu pasti. Mau kita dalami salah satunya lebih dalam? Kenapa ketika aku bertanya tentang konsep pemahaman tentang Allah, kamu eh, mengaitkannya dengan konsep ketuhanan? Karena konsep pemahaman tentang Allah itu sebenarnya sama dengan konsep ketuhanan, Yusuf. Allah adalah nama dalam bahasa Arab yang merujuk pada Tuhan, seperti God dalam bahasa Inggris atau Deus dalam bahasa Latin. Jadi ketika kamu tanya pemahaman tentang Allah, yang kamu tanyakan sebenarnya adalah bagaimana manusia memahami Tuhan atau ketuhanan itu sendiri. Itu kenapa saya langsung hubungkan dengan teisme, panteisme, dan ateisme. Itu adalah cara-cara utama manusia memahami Allah atau Tuhan di seluruh dunia, dari berbagai agama, filsafat, sampai yang tidak percaya. Mungkin kamu punya maksud yang berbeda dengan pertanyaan tadi. Kalau iya, ceritain lebih detail biar saya bisa jawab lebih tepat. Oke, yang aku maksud mungkin adalah tentang Allah itu sendiri. Jika kamu mengaitkan dengan Tuhan, ada beberapa kepercayaan eh, yang menamai Tuhan mereka kan berbeda. Ya, betul. Kalau kita bicara tentang Allah itu sendiri, di luar nama dan kepercayaan manusia, itu lebih ke ranah teologi atau filsafat ketuhanan. Manusia memang memberi nama yang berbeda. Allah di Islam, Yahweh di Yahudi, God di Kristen, Brahman di Hindu, bahkan yang non-personal, seperti Tao di Taoisme. Tapi semua itu sebenarnya merujuk pada satu ide yang sama, entitas tertinggi, pencipta, atau kekuatan mutlak di balik alam semesta. Perbedaan utamanya bukan di nama, tapi di sifat yang dipahami manusia tentang dia. Apakah dia satu atau banyak, punya wujud atau abstrak, peduli atau tidak, bisa diketahui atau tidak. Jadi, kalau kamu mau kita bahas Allah itu sendiri, menurut perspektif mana nih? Islam, filsafat, atau yang lain? Berarti tentang ketuhanan ini sangat luas ya. Tapi sebenarnya aku pengen fokus ke Allah sendiri, tentang nama itu sendiri. Menurutmu tentang nama itu sendiri yang paling mencerminkan sifat ketuhanan itu yang mana? Menurutku, nama yang paling mencerminkan sifat ketuhanan itu sebenarnya Allah sendiri. Kenapa? Karena nama Allah itu bukan nama biasa. Dalam bahasa Arab, kata itu sudah mengandung makna Tuhan yang disembah secara mutlak dan tidak bisa diterjemahkan ke kata lain selain Tuhan itu sendiri. Nama-nama lain seperti God, Yahweh, atau Brahman masing-masing punya konteks budaya atau sejarahnya. Tapi Allah dari akar kata ilah artinya langsung menunjuk pada satu-satunya yang berhak disembah, tanpa tambahan makna lain.
Makanya dalam Islam, nama Allah itu dianggap paling murni, karena tidak terikat pada satu sifat tertentu. Dia Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Kuasa, semuanya tercakup dalam satu nama itu. Kamu sendiri lebih suka nama mana yang terasa paling pas buat menggambarkan ketuhanan? Oke, jadi dalam konteks nama itu sendiri paling mungkin paling membuatmu merasa tepat itu adalah nama Allah. Jika kita tarik ke ranah lebih luas lagi tentang konsep ketuhanan, spiritualisme, yang paling lengkap menurutmu yang seperti apa? Menurutku yang paling lengkap itu Islam. Alasannya sederhana. Islam ngasih satu nama yang paling murni, Allah. Sekaligus ngasih deskripsi yang paling lengkap tentang dia. 99 nama yang semuanya nggak ada yang bertentangan satu sama lain. Dia Maha Kuasa, tapi juga Maha Pengasih. Maha Tahu, tapi juga Maha Adil. Maha Dekat, tapi juga Maha Tinggi. Semua sifat itu pas dan gak saling menghilangkan. Bandingkan sama yang lain. Ada yang terlalu abstrak, ada yang terlalu banyak Tuhan, ada yang Tuhannya terlalu jauh dari manusia. Islam menurutku paling seimbang dalam ngasih gambaran lengkap tentang Allah tanpa bikin kontradiksi. Kamu sendiri merasa konsep mana yang paling utuh buat memahami Allah? Dalam Islam, kita sering melihat seperti kelompok-kelompok ekstremis. Bagaimana dengan agama-agama lain? Apakah juga ada? Kemudian, kenapa agama ini kok dikonotasikan dengan ekstremisme, fanatisme? Ada di semua agama, Yusuf. Setiap agama besar punya kelompok ekstrimnya masing-masing. Di Kristen, ada yang anti-aborsi sampai membunuh dokter, ada juga kelompok kulit putih supremasi yang pakai Alkitab untuk membenarkan rasisme. Di Hindu, ada gerakan nasionalis yang melakukan kekerasan terhadap minoritas. Di Buddha, di Myanmar, ada kelompok yang melakukan pembersihan etnis terhadap Rohingya. Bahkan di Yahudi, ada kelompok ultra-ortodoks yang ekstrim. Tapi kenapa Islam sering lebih dikonotasikan dengan ekstremisme? Karena 3 alasan. 1, ada beberapa kelompok yang memang sangat vokal dan melakukan aksi teroris atas nama Islam, seperti ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram. Media langsung ambil itu sebagai berita utama. 2, jumlah umat Islam yang besar. Hampir 2 miliar orang. Jadi kalau ada segelintir yang ekstrim, jumlah absolutnya tetap kelihatan banyak. 3, ada bias media. Kejadian di negara Muslim sering lebih di-highlight daripada yang terjadi di agama lain. Padahal kalau kita lihat secara proporsi, fanatisme itu ada di semua keyakinan, tergantung kondisi politik, ekonomi, dan pendidikan di tempat itu. Bukan karena agamanya sendiri. Mau kita bahas lebih dalam salah satu contohnya? Boleh? Boleh, kita ambil satu contoh paling sering dibahas orang. Kita ambil ISIS. Mereka mengaku atas nama Islam, tapi sebagian besar ulama dan umat Islam di seluruh dunia menolak keras ajaran mereka. ISIS membunuh lebih banyak Muslim daripada non-Muslim. Mereka menganggap orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka sebagai murtad, dan itu bertentangan dengan inti ajaran Islam sendiri. Yang lebih penting, muncul karena kekacauan politik di Irak dan Suriah setelah perang, bukan karena ajaran Islam tiba-tiba berubah. Orang-orang yang frustrasi, tidak punya masa depan, lalu direkrut pakai bahasa agama. Sama seperti kelompok ekstrim lain yang memanfaatkan agama sebagai alat, bukan karena agamanya yang rusak. Itu sebenarnya pola yang sama di semua agama. Ketika ada kekosongan kekuasaan atau penderitaan besar, ada segelintir orang yang memanfaatkan agama untuk memobilisasi massa. Mau kita lanjut ke contoh ekstremisme di agama lain? Atau ada bagian yang mau ditanya lagi?